Kita pada hari ini masih diberikan kesehatan ya, masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu kembali ya dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Adapun materi yang ingin saya sampaikan ya, poin-poinnya mungkin terkait tentang hak asasi manusia. Ya, kita ketahui sendiri bahwa setiap warga negara di Indonesia ya maupun di negara lain itu mempunyai yang namanya hak asasi manusia. Begitupun di Indonesia ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Di sini dijelaskan bahwa pengertian dan hakikat hak asasi manusia itu adalah merupakan unsur normatif ya yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku. Bentar, ada yang masuk. Jadi hak secara definitif merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Ya, jadi yang namanya hak asasi manusia itu melekat pada manusia untuk menjamin ya harkat dan martabatnya. Sejak kapan hak asasi manusia itu melekat pada diri manusia? Yaitu ketika yang manusia itu ya berada dalam kandungan. Nah, dia sudah mempunyai hak ya, punya hak asasi manusia. Dia punya hak hidup ya, salah satunya adalah hak hidup. Artinya siapapun tidak boleh yang namanya, begitupun juga dengan orang tuanya ya, eh, harus melindungi ya akan hak hidup bagi anaknya ya ketika misalnya anaknya dalam kandungan. Nah, ini adalah salah satu contoh terkait tentang hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu dimiliki ya dan diperoleh oleh setiap manusia, oleh setiap warga negara Indonesia. Ya begitupun juga dengan kita ya, kita punya hak asasi manusia sebagai warga negara. Ya, selain kewajiban juga mempunyai hak. Nah, hak-hak yang dimiliki oleh warga negara itu harus dilindungi ya oleh negara seperti itu. Nah, ini ada unsur-unsur terkait tentang hak asasi manusia. Yang pertama adalah pemilik hak ya. Pemilik hak itu berarti eh, si manusia itu sendiri ya yang mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia ya. Yang kedua adalah ruang lingkup bagaimana penerapan hak asasi manusia tersebut ya. Yang ketiga, pihak yang bersedia dalam penerapan hak ya. Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi ya, instansi pemerintah misalnya. Ya, jadi antara warga negara dan negara itu mempunyai hak dan kewajiban. Bagaimana negara mempunyai hak dan kewajiban, begitupun juga dengan warga negara ya yang mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini harus terrealisasi ya, harus terpenuhi. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang menimpa pada diri manusia tersebut. Walaupun kenyataannya secara fakta ada beberapa fakta kasus yang terjadi terkait tentang pelanggaran
terkait hak asasi manusia yang menimpa kepada manusia misalnya. Nah, itu haruslah menjadi upaya pemerintah dalam pemenuhan hak ya yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negaranya. Nah, itu semua ya terkait mengenai tentang hak asasi manusia, kita bisa lihat contohnya yang pengaturannya ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau dalam Undang-Undang Dasar ya, terkait mengenai hak asasi manusia yang bisa Anda nanti lihat ya. Kira-kira apa saja sih yang namanya warga negara itu terkait mengenai hak-haknya yang harus dilindungi. Ya, artinya turunan daripada Undang-Undang Dasar 1945, baik itu dalam undang-undang ataupun peraturan, itu tidak boleh yang namanya pembentukan peraturan perundang-undangan itu melanggar ketentuan aturan yang lebih tinggi ya, apalagi yang berkaitan tentang hak asasi manusia. Nah, apa sih hak asasi manusia itu? Jadi di sini dijelaskan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Ya, artinya eh, disinilah yang namanya hak asasi manusia itu melekat sejak manusia tersebut ya berada di dalam kandungan sampai dengan dia hidup di dunia sampai dia meninggal pun ya dia mempunyai hak ya, mempunyai hak asasi manusia. Ya ketika misalnya ketika dia meninggal dunia pun ya dia punya hak untuk misalnya dimakamkan ya dengan yang layak seperti itu. Nah, itu bicara mengenai pemenuhan hak yang harus dilindungi ya bagi martabat manusia itu sendiri. Jadi hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada tiap manusia yang tampaknya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Nah, ini menurut Jan Matterson ya, menurut ahli, ada juga menurut John Locke ya, dia mengatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Jadi sifat mendasar, fundamental, tidak dapat dicabut oleh siapapun dan melekat dalam diri manusia. Ya, jadi yang namanya hak asasi manusia itu bukan hanya bicara mengenai pemenuhan yang harus dilindungi oleh negara saja. Tuhan pun sudah memberikan jaminan ya kepada manusia ya ciptaannya bahwa manusia itu mempunyai harkat dan martabat ya terkait mengenai yang harus dilindungi ya terkait hak asasi manusianya, sehingga siapapun ya tidak boleh yang namanya mengganggu-gugat ya apa yang sudah ditentukan ya menurut Tuhan ya kepada ciptaannya yaitu manusia. Itu kita bisa lihat menurut agama kita masing-masing ya. Seperti itu. Jadi sifatnya mendasar, tidak dapat dicabut oleh siapapun dan melekat dalam diri manusia. Nah, kita semua di sini mempunyai hak ya, hak asasi manusia. Anda punya hak sebagai mahasiswa. Ya, mungkin Anda bisa eh, menggali gitu ya apa saja kira-kira hak yang dimiliki oleh mahasiswa, apa saja yang dimiliki oleh hak dosen, dan adapun kewajibannya. Misalnya Anda punya hak untuk belajar ya, mendapatkan pembelajaran ya walaupun sekarang tuntutannya dari
pemerintah ya, bahwa yang namanya mahasiswa ya perguruan tinggi itu berbeda dengan lingkungan sekolah, yang mana mahasiswa itu harus bisa belajar mandiri ya, belajar apa namanya, yang tidak selalu mengandalkan ya apa kata dosen ya. Artinya dia harus bisa menggali sendiri, belajar sendiri ya. Kalau dosen itu hanya mengarahkan saja ya. Tapi kembali lagi terkait mengenai proses pembelajaran, yaitu ada pada diri Anda sendiri. Nah, terkait tentang hak asasi manusia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Ya, pasal 1 yang mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, itulah aturan terkait tentang pengertian dari hak asasi manusia pasal 1 ya di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Nah, jadi simpulannya terkait tentang hak asasi manusia ya bahwa hak asasi manusia itu tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwariskan. Hak asasi manusia itu adalah bagian dari manusia yang secara otomatis. Ya, jadi yang namanya hak asasi manusia itu bukan bisa diwarisi, tidak, tapi itu melekat pada diri manusia itu sendiri secara otomatis. Ya, yang mana kita harus bisa saling menghormati ya dan menghargai akan harkat dan martabat hak asasi manusia masing-masing ya, setiap manusia. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, ya, atau asal-usul sosial dan bangsa, ya. Nah, jadi tidak memandang terkait mengenai ras, ya, agama, jenis kelamin, ya. Semua mempunyai kedudukan yang sama untuk mendapatkan perlindungan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang ketiga, hak asasi manusia itu tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak meski negara membuat hukum yang tidak melindungi atau yang melanggar HAM. Ya, artinya biarpun dia itu adalah seorang pelaku kejahatan yang bersalah melakukan pelanggaran HAM, ya, dia tetap sebagai manusia, sebagai warga negara, dia mempunyai hak asasi manusia. Ada yang berkata, kenapa sih orang yang bersalah, orang yang melakukan kejahatan harus selalu misalnya dibela, ya? Yang dibela itu bukan kesalahannya, ya. Yang dibela itu bukan perbuatan yang telah dilakukannya, tapi yang dibela itu adalah harkat dan martabat dirinya yang punya hak asasi supaya pemerintah ya atau ke aparat penegak hukum tidak melakukan perbuatan yang semena-mena, misalnya terhadap pelaku. Kalau dulu sih pernah ada ya isu yang mengatakan bahwa kalau tindakan semena-mena yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku ya itu tindakannya di luar batas wajar, misalnya adanya pemukulan ya, adanya kekerasan. Artinya yang namanya aparat penegak hukum pun tidak boleh yang namanya melakukan kekerasan terhadap si pelaku kejahatan. Karena kenapa? Karena si pelaku kejahatan pun itu mempunyai hak asasi manusia yang tidak boleh dilakukan misalnya perundungan misalnya atau perbuatan kekerasan, itu tidak boleh walaupun dia melakukan pelanggaran HAM. Ya, pelanggaran HAM-nya seperti apa? Apakah dia misalnya melakukan kejahatan pembunuhan sehingga menghilangkan nyawa orang lain,
ya mungkin negara ya bagi yang si pelanggar HAM itu dia akan terdapat konsekuensi hukumnya, ya. Tapi kalau terkait mengenai hak-hak yang lain, terkait mengenai hak hidup, hak memperoleh kebutuhan makan misalnya bagi pelaku kejahatan, ya hak mendapatkan kesehatan, itu tetap yang namanya harus dilindungi oleh negara. Ya, artinya ya dengan adanya hak asasi manusia ini, ya Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berlaku, sehingga warga negara ya itu bisa dijaga harkat dan martabatnya. Ada perkembangan terkait tentang pemikiran hak asasi manusia. Yang pertama, ini mungkin perkembangan terkait tentang sejarah ya, berkaitan tentang pemikiran hak asasi manusia. Yang pertama adalah hukum alam, ya, ini yang berkaitan dengan natural law, yang berkaitan tentang sumber daya alam, ya, yang mana alam pun itu punya hak asasi manusia yang perlu dilindungi kelestariannya. Yang namanya manusia tidak boleh namanya melakukan perbuatan khususnya dalam pengerusakan lingkungan. Nah, ini mungkin teori terkait tentang hak asasi manusia yang berkaitan tentang hukum alam. Yang kedua adalah Magna Carta ya, mungkin kalian pernah dengar, ini tahun 1215 ya, terkait tentang penghilangan hak absolut raja yang menginspirasi lahirnya Bill of Rights di Inggris, bahwa manusia sama di muka hukum. Ya, mungkin pada masa itu raja mempunyai kewenangan yang sangat penuh ya, sehingga adanya kesewenang-wenangan terhadap rakyatnya ya. Nah, dengan ada apa namanya pemikiran HAM terkait tentang Magna Carta ini, bahwa disinilah muncul bahwa yang namanya manusia mempunyai sama kedudukannya di muka hukum. Yang ketiga, lahirlah kemudian teori kontrak sosial ya. Ini menurut J.J. Rousseau, ada juga Trias Politica, Montesquieu, ada teori hukum kodratri ya. Nanti silakan Anda untuk menelusuri ya, mendalami lebih dalam terkait mengenai teori-teori yang berkaitan tentang kontrak sosial ini ya, Trias Politica atau teori hukum kodratri. Yang keempat adalah The American Declaration of Independence ya, bahwa manusia merdeka sejak dalam perut ibu. Ya, tidak logis bila lahir kemudian dibelenggu ya. Nah, ini ada korelasinya apa yang saya sampaikan ya, misalnya terkait dengan teori ini ya, bahwa yang namanya manusia itu mempunyai hak ya, hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar, yaitu ketika manusia tersebut sejak dalam perut ibu. Yang kelima adalah The French Declaration ya, ini tahun 1789, dimuat dalam The Rule of Law, antara lain tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena tanpa alasan. Nah, berlakulah yang namanya prinsip presumption of innocence, bahwa orang yang ditangkap dan ditahan berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang menyatakan ia bersalah. Ya, jadi Indonesia pun ya menganut mengenai prinsip ini ya, bahwa ya yang namanya seorang aparat penegak hukum itu tidak boleh melakukan tindakan semena-mena ya, misalnya melakukan penangkapan dan penahanan tanpa ada dasar yang jelas ya. Artinya yang namanya dikatakan orang itu bersalah adalah ketika adanya keputusan hakim ya, keputusan hakim. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa orang yang ditangkap aparat penegak hukum atau polisi misalnya langsung dikatakan dia bersalah. Tidak bisa. Dia masih dikatakan diduga apakah bersalah atau tidak.
ya, tapi diduga melakukan tindak perbuatan kejahatan. Ya, nanti ketika dikatakan bersalah, ya, ketika si pelaku ini mendapatkan putusan hakim, ya, yang jelas seperti itu. Nah, ada juga the four freedom of President Roosevelt, ya, Januari 1941, hak kebebasan berbicara, menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari ketakutan dalam bentuk apapun. Ya, ini tahun 1941 ya, dari Presiden Roosevelt terkait tentang hak. Ada juga Declaration Philadelphia ya, dalam ini konferensi buruh internasional ya, yang berkaitan tentang hak-hak buruh ya, yaitu terkait mengenai keadilan yang harus diperoleh oleh misalnya manusia, khususnya buruh itu sendiri ya, untuk mendapatkan kesejahteraan misalnya. Ya, makanya ketika ya hak-hak dari buruh pun tidak boleh ya namanya dilanggar oleh perusahaan misalnya ketika ada hak-haknya yang tidak dipenuhi. Ya. Yang kedelapan adalah lahirnya The Universal Declaration of Human Rights PBB tahun 1948. 1948 ya. Nah, jadi ada 4 generasi pemikiran HAM, ada pengertian HAM hanya berpusat kepada bidang hukum dan politik akibat dampak Perang Dunia ya, totalitarianisme, kolonialisme dan sebagainya. Ya, apalagi kita penjajahan Belanda ya, yang mana adanya pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kolonialisme ya. Yang kedua adalah hak asasi manusia, tidak hanya problem yuridis, hak yuridis melainkan hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang ketiga, keadilan dan pemenuhan HAM haruslah dimulai sejak dimulainya pembangunan, bukan setelah pembangunan selesai. Yang keempat, dipelopori oleh negara di kawasan Asia tahun 1983 yang mengkritik peranan negara yang dominan dalam tiap proses pembangunan dan menimbulkan dampak negatif terabaikannya kesejahteraan sosial. Nah, ini adalah generasi pemikiran hak asasi manusia ya. Nah, ini adalah perkembangan HAM di Indonesia ya. Ada sebelum kemerdekaan, ini lahirnya Budi Utomo, adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat. Setelah kemerdekaan ya, periode tahun 1945 tahun sampai 50, hak untuk merdeka, hak berserikat, hak menyampaikan pendapat. Periode tahun 50 sampai 59 misalnya periode terkait tentang demokrasi parlementer ya, lahirnya banyak partai dengan beragam ideologi, ada kebebasan pers, adanya pemilu, adanya parlemen, kekuasaannya memberi ruang kebebasan. Selanjutnya tahun 1859 sampai 66 ada demokrasi terpimpin di mana banyak terjadi sikap restriktif, pembatasan yang ketat oleh kekuasaan terhadap hak sipil dan hak politik sampai dengan sekarang. Nah, itu adalah perkembangan terkait tentang hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Ya, banyak. Misalnya mungkin nanti Anda bisa menelusuri ya terkait tentang pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Mungkin nanti Anda bisa analisa ya terkait mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut. Nah, itu pun juga salah satu bentuk adanya bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terjadi ya di negara kita. Baik itu hak pelanggaran terhadap hak sipil ya dan hak-hak yang lain. Ada bentuk-bentuk HAM, hak asasi manusia,
Ada hak sipil, ada hak politik, ada hak ekonomi, ada hak sosial budaya. Ya. Nah, ini dalam Deklarasi Universal tentang DUHAM. Hak asasi terdiri dari hak personal, yaitu pribadi manusia terkait tentang kebutuhan pribadi, hak legal atau hak jaminan pelindungan hukum, ya. Ada juga hak sipil dan politik, ada hak subsistensi, hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan, hak ekonomi, sosial dan budaya. Ya, silakan Anda nanti untuk mengkaji lebih dalam ya yang berkaitan tentang hak asasi dalam Deklarasi Universal yang terkait tentang hak asasi manusia. Mungkin nanti Anda bisa menjelaskan ya kalau hak sipil itu seperti apa, hak politik itu seperti apa, hak ekonomi, hak sosial budaya. Ya. Nah, ini ada juga hak-hak yang berkaitan tentang tadi deklarasi ya, banyak ya haknya. Ada hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, ada hak bebas dari perbudakan dan penghambaan, hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperkemanusiaan atau merendahkan derajat manusia, hak memperoleh pengakuan hukum, hak memperoleh pengampunan hukum secara efektif, hak bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang, hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak, hak praduga tak bersalah, hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik. Ini terkait tentang pencemaran nama baik, misalnya ini yang sering terjadi ya di kalangan media artis misalnya atau di media ya terkait tentang pencemaran nama baik misalnya. Ada hak memperoleh suaka, ada hak atas satu kebangsaan, ada hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Anda punya hak ya menikah, tidak boleh siapapun untuk melarang, misalnya walaupun orang tua pun melarang Anda untuk menikah. Itu hak ya, Anda hak untuk berumah tangga ya. Ada hak untuk mempunyai hak milik, misalnya mempunyai rumah, mempunyai tanah, sertifikat hak milik, hak bebas berpikir, berkesadaran dan menyatakan pendapat, hak berhimpun dan berserikat, hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat. Hak ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan DUHAM, ya. Ada hak atas jaminan sosial, hak untuk bekerja, ada hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh, hak atas istirahat, ya pekerja itu punya hak untuk istirahat, untuk melakukan ibadah sholat, misalnya bagi yang beragama Islam, perusahaan tidak boleh yang namanya melarang, ya setiap pekerja untuk akan haknya, ya hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan, hak atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat. Ya, jadi banyaklah ya, nanti silakan Anda pelajari saja ya terkait mengenai hak asasi manusia. Jadi intinya bahwa hak asasi manusia itu sangat dijaga ya harkat dan martabatnya bagi manusia yang tidak boleh siapapun ya baik itu pemerintah sendiri untuk melanggar terkait tentang hak asasi manusia itu sendiri. Oke, mungkin itu saja ya materi yang bisa saya sampaikan yang cukup yang sederhana ya, mungkin terkait poin-poinnya saja. Nanti silakan Anda mempelajari lebih dalam ya terkait tentang hak asasi manusia tersebut. Untuk selanjutnya nanti terkait tentang UTS silakan Anda untuk mengerjakannya. Ketentuan soalnya dibaca ya. Nanti dikumpulkannya di LMS juga. Demikian ya yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.